saya sudah bilang, undang-undang tahun 2004 sudah tidak relevan. Gini. Tidak relevan karena menurut Anda kurang luas. Bukan kurang luas, sudah tidak relevan dengan ancaman global yang sudah ada. Karena Anda yang memulai mencoba itu ancaman global, Pak. Itu harus berbeda, itu ancaman global. Saya akan jawab, kenapa kok misalnya saya kasih contoh, ketahanan pangan kenapa kok perlu perwira aktif. Dalam ketahanan pangan itu adalah yang salah satunya adalah terkait dengan logistik. Kita butuh kedisiplinan militer, kita butuh keahlian mereka, kita butuh jaringan mereka sampai di daerah. Anda mensupport kementerian-kementerian terkait, yaitu hutan, cadangan, pangan, energi, dan air. Nah, dengan konsep hutan, cadangan, pangan, dan energi ini, kami sudah mengidentifikasi dengan Menteri Pertanian, ada sekitar 20 juta hektar yang dapat dipergunakan untuk cadangan pangan, energi, dan air tersebut. Kamu mau makan dari mana? Alam kami sudah rusak habis. Burung-burung di udara, bahkan sampai binatang yang di bawah tanah sudah digusur. Buaya, rusa itu tidak ada lagi. Jadi kamu jadi apa? Anggap saja kamu sudah mau mati. Masyarakat adat Papua menentang kelanjutan proyek strategis nasional Food Estate atau lumbung pangan seluas 2 juta hektar di Merauke oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Selamat datang di Opini Alvin. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni siapkan lahan hutan 20 juta hektar untuk ketahanan pangan. Anggota DPR bongkar fakta, revisi Undang-Undang TNI untuk libatkan TNI muluskan jalan pembukaan hutan besar-besaran. Luas keterlibatan TNI. memperluas dan membatasi. Memperluas dan membatasi. Kenapa membatasi? Karena harus dibatasi, harus jelas. Ya, kalau begitu dibatasi dengan yang kemarin itu apa susahnya? Saya sudah bilang, undang-undang tahun 2004 sudah tidak relevan. Gini. Tidak relevan karena menurut Anda kurang luas. Bukan kurang luas, sudah tidak relevan dengan ancaman global yang sudah ada. Ancaman global. Iya. Kalau ancamannya dibuat dihadapi tidak dengan model itu, maksudnya? Coba kita dengarkan maksudnya. Menurut Anda ancamannya makin luas. Ya. Cara menghadapinya adalah melibatkan TNI Militer. di dalam ranah-ranah yang dianggap selama ini sivil. Betul. Kalau kita menghadapinya bukan dengan cara itu bagaimana? Nah, oke, saya Apa jawab. konsekuensinya? Oke, Gitu. Iya, bagaimana? Bagaimana? Oke, saya jawab. Tantangan perang di dunia ini sama saja. Bagi Indonesia, bagi Amerika, macam-macam itu sama. Sesuai dengan perkembangan teknologi itu. Tapi apakah mereka memperluas kewenangan TNI militer mereka? Begini, saya selalu tidak sepakat apabila Anda menyamakan kondisi kita dengan yang di luar negeri. iya. Nah, benar. Kita Iya. harus dibedakan. Ya. Dan apabila Anda Oleh karena itu jangan coba-coba beri contoh Singapura dengan BSN, Oh, bukan. Jepang dengan BSN. Karena itu ancaman global. Bagaimana? Itu berbeda. Anda yang memulai mencoba Enggak, itu ancaman global, Pak. Indonesia. Itu harus berbeda, itu ancaman global. Saya akan jawab, kenapa kok misalnya saya kasih contoh, ketahanan pangan kenapa kok perlu perwira aktif. Dalam ketahanan pangan itu adalah yang salah satunya adalah terkait dengan logistik. Kita butuh kedisiplinan militer, kita butuh keahlian mereka, kita butuh jaringan mereka sampai di daerah. Anda harus tahu, Anda coba ke Kodam Udayana, Anda lihat di sana di Bali. Ini apa terlalu nyari-nyari Enggak, argumen ini butuh disiplin bahwa seolah-olah kalau sipil nggak disiplin. Ya. Butuh apa lagi? Padahal kita sama-sama sipil. Jaringan. Seolah-olah Begini, Pak. disiplin ini nggak. Begini, Pak. Anda orang partai loh. Gini Apa Pak, spesifik militer yang dimiliki oleh militer? Anda sebagai orang partai Ya. dia lebih bisa membangun komunikasi dan Yes. jaringan Nah, ini- dengan kesetaraan. Segini, Militer Pak. itu strukturalis. itu nggak bisa. TNI itu punya namanya chain of command. Iya. Dia punya chain of command. Dalam partai kita nggak, kita Berbeda bebas. boleh. Kita bebas berbeda pendapat dan kita, ya saya nggak mau masuk ke dalam partai lah. Intinya Pak, dalam itu militer makanya. ada namanya Apakah chain of itu command. memudahkan jaringan. eksekusi Sudah ketika pasti. chain of Kalau command? sudah pasti. jaringan. Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya adalah COVID-19. Kalau nah, ya, karena oke. tunggu. Anda lebih Baik, Belum selesai. Karena belum apa? selesai. Karena Anda lebih bisa berdialog. Coba, saya belum Ini selesai. Itu tidak bisa terjadi. Tentara itu komando. Saya akan Kecuali masuk- bloknya tentara di sini, tentara di sini, tentara di sini, tentara. Bisa ini jalan gitu Saya akan loh. kasih contoh. Oke, baik. Saya akan kasih Boleh contoh. Tapi kalau di sini Kita tentara, harus jeda dulu, kita Tunggu harus jeda kalau dulu. di sini tentara, di Oke. sini adalah sipil kayak dia, emang bisa dia tiba-tiba saja Akan kamu ikuti ikut komando itu, instruksi. gitu oke, kan? bentar, ini. Soal loyalitas. Ini yang terjadi jika seorang anggota dewan diberi tugas oleh partainya untuk membela pandangan partai dan sekaligus pemerintah yang mereka usung. Mereka akan menggunakan segala cara berdebat kusir walau harus menggunakan argumentasi yang tidak logis. Ya, anggota DPR, Abraham Srijaja dari fraksi Partai Golkar ini di awal diskusinya menyebut penting untuk melakukan revisi Undang-Undang TNI agar TNI kuat menghadapi ancaman global, namun di sisi lain Tapasadar menyebut revisi Undang-Undang TNI dibuat untuk memberi payung hukum keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan.
Program ketahanan pangan yang sudah digagas dan dilaksanakan Prabowo Subianto sejak menjadi Menteri Pertahanan diantaranya pembukaan lahan hutan untuk tanam ubi, tanam tebu, pembuatan lahan sawah, dan lain-lain. Intinya kegiatan ketahanan pangan adalah kegiatan perluasan lahan pertanian untuk menunjang ketersediaan pangan. Dalam bahasa pasaran, TNI akan dimanfaatkan untuk bertani. Tentu saja pernyataan anggota DPR ini adalah pernyataan yang kontradiktif. Di saat negara lain membangun pertahanan negara dengan meningkatkan performa prajurit mereka berlatih tempur setiap hari, TNI kita justru akan bergulat dengan pembukaan lahan, menanam, merawat tanaman dan lain-lain, seolah bangsa kita kekurangan manusia untuk dilatih menjadi petani berkarakter militer. Namun bukan hanya pernyataan kontradiktif anggota DPR ini yang menggelitik kita. Menteri Kehutanan yang tidak mempunyai basic keilmuan merawat hutan sama sekali, menyebut sudah menyiapkan lahan sekitar 20 juta hektar untuk keperluan ketahanan pangan. Pernyataan ini kemudian menjadi seolah benang merah yang menjawab pertanyaan publik selama ini. Ada apa dengan pemerintah yang terkesan terburu-buru seolah dikejar jam tayang melakukan revisi Undang-Undang TNI secara kilat? Kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini tidak masuk dalam prolegnas tahun 2025. Pembahasannya pun dilaksanakan tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik. Kita juga tidak menemukan hasil revisi yang sudah disahkan di laman website DPR. Kesemua kejanggalan ini kemudian seolah terjawab dengan pernyataan anggota DPR Abraham Srijaja dalam debat sebagaimana video yang kita tonton di awal video ini. Pemerintah dan DPR membuat karpet merah pembukaan lahan pertanian dalam skala luas dengan melibatkan TNI. Mungkin masih ada yang bertanya kenapa harus TNI? Menurut Menteri Kehutanan, luas lahan hutan yang disiapkan untuk ketahanan pangan seluas 20 juta hektar. Jika kalian kesulitan membayangkan bagaimana luasnya lahan yang 20 juta hektar itu, perbandingannya kurang lebih seluas Pulau Sulawesi. 20 juta hektar sama dengan 200.000 km persegi. Sedangkan luas Pulau Sulawesi hanya sekitar 170.000 km persegi. Luas Pulau Jawa lebih kecil lagi, yaitu hanya sekitar 128.000 km persegi. Artinya bahwa jika pembukaan lahan 20 juta hektar itu dibuka di Pulau Sulawesi saja, maka keseluruhan pulau harus dibuka. Akhir-akhir ini, media sudah diramaikan dengan pengerahan besar-besaran alat berat dan TNI ke Papua. Salah satu pengusaha raksasa asal Kalimantan Selatan Haji Isam membuat geger publik dengan pemesanan 2.000 alat berat berupa ekskavator dalam sekali pembelian ke Cina. Haji Isam ini kemudian diketahui akan menjadi investor utama dalam pembukaan lahan besar-besaran di Papua. Haji Isam adalah saudara sepupu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Salah satu adik ipar Haji Isam, Sulaiman Umar adalah wakil Menteri Kehutanan. Sama seperti Raja Juli Antoni, Sulaiman Umar juga sama sekali tidak mempunyai basic keilmuan cara merawat dan melindungi hutan. Sulaiman Umar adalah politikus yang mempunyai latar belakang keilmuan sebagai seorang dokter. Mempunyai keluarga di dua kementerian yang sedang giat mengembangkan pembukaan lahan membuat langkah Haji Isam seolah tidak terganjal persoalan apapun. Untuk merambah hutan dan mengobok-obok lingkungan hidup, juga nampaknya tidak akan mengalami kesulitan berarti, karena Menteri Lingkungan Hidup adalah juga berasal dari kampung halaman tempat Haji Isam bermukim, Kalimantan Selatan. Ya, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan dari tahun 2016 sampai tahun 2023 sebelum dipanggil oleh Prabowo menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Satu-satunya yang bisa mengganjal Haji Isam adalah pemilik asli hutan, kelompok masyarakat adat. Di beberapa daerah seperti Kalimantan dan Papua, masih hidup kelompok adat yang begitu memuliakan hutan sebagai sumber kehidupan, baik sumber mata air, tempat berburu, tempat mencari rotan, kayu untuk bahan bangunan dan ladang musiman. Kelompok masyarakat inilah yang berupaya tetap menjaga dan melindungi hutan mereka. Terlebih lagi belajar dari kasus kegagalan program food estate di Kalimantan Tengah, dengan merubah fungsi lahan yang awalnya sebagai lahan tanam ubi dan padi, kini berubah status jadi lahan sawit mengundang keraguan dari masyarakat adat. Benarkah pembukaan lahan besar-besaran ini untuk program ketahanan pangan, atau justru untuk kepentingan korporasi seperti Haji Isam yang memiliki pabrik pengolahan sawit terbesar di Indonesia? Ya, publik tentu masih ingat, tahun 2021, Jokowi meresmikan salah satu pabrik Haji Isam di Kalimantan Selatan yang ditengarai dibangun dengan anggaran sebesar lebih dari 2 triliun. Pabrik ini adalah pabrik biodiesel, yaitu pabrik yang mengubah sawit menjadi bahan bakar minyak. Lalu menghadapi penolakan dari masyarakat adat, langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah agar Haji Isam dapat tetap bekerja? Bagaimana menurut pendapat kalian? Langkah apakah yang dilakukan oleh pemerintah agar program membuka hutan seluas-luasnya ini dapat berjalan mulus tanpa perlawanan dari kelompok masyarakat pemilik hutan? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami dapat tetap hadir dengan berita-berita berimbang. Saya kira Terima kasih. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan?